Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di awal bulan kalender Islam, di bulan Al-Muharram. Adapun keutamaannya, alhamdulillah telah dibahas oleh ustadz-ustadz kita di kajian-kajian sebelumnya. Adapun yang kita singgung sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Kitabul Jami', yaitu tentang keutamaan puasa Asyura. Keutamaan puasa Asyura, di antaranya yang pertama bahwasanya puasa di bulan Al-Muharram, di bulan Muharram, di bulan tersebut itu lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lain. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik, seafdal puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah. Allah menyandingkan, menggandengkan dengan namanya Syahrullah, bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Itu menunjukkan keutamaan bulan Al-Muharram, seperti Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Itu merupakan keistimewaan dari yang digandengkan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Di 10 Al-Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, sebagaimana hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yukaffirus sanatal madiyah. Jadi puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya untuk menyelisihi orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar bahwasanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani berpuasa di 10 Al-Muharram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat, berkeinginan seandainya di tahun depan masih berjumpa di bulan Al-Muharram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 9 Tasu'a dan tanggal 10-nya Asyura. Tujuannya untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Di riwayat yang lain, kenapa orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani berpuasa di hari Asyura? Karena di hari tersebut Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, orang Nasrani berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, kita lebih layak dibandingkan mereka terhadap Musa. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih layak terhadap orang-orang ahlul kitab itu sendiri, karena kita mengimani seluruh para nabi. Kita mengimani 10 para nabi. Adapun mereka orang ahlul kitab mengingkari nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan sedikit lagi kita tambahkan mengenai puasa Asyura, karena ini bukan puasa yang sama dengan puasa-puasa sunat yang lainnya. Ada kelebihannya. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sebelum difardukannya puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah, yang sebelum turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa Asyura adalah puasa yang wajib bagi kaum muslimin ketika itu. Wajib hukumnya sebelum turunnya syariat puasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu gigih, semangat melakukan puasa Asyura. Kemudian cerminan lagi para sahabat wanita sahabiyah dari generasi orang-orang terdahulu, bahwasanya mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka puasa Asyura, sehingga di riwayat tersebut disebutkan mereka membuatkan mainan terhadap anak-anak mereka. Apabila anak-anak tersebut menangis karena kelaparan, diberikan mainan, sehingga akhirnya mereka penuh puasanya sampai matahari terbenam. Lalu yang ketiga, amalan dari para ulama kita diantaranya mereka tidak mengqadha, masih tetap berpuasa di hari Asyura. Karena apa? Karena di Asyura tidak ada qadanya, karena dia hanya satu kali dalam setahun. Berbeda dengan puasa wajib di bulan Ramadan, itu bisa diqadha di hari kapanpun. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Jadi apabila sakit dan safar bisa diganti di hari yang lain. Sementara Asyura tidak ada hari gantinya kecuali di tahun depan. Sebagaimana tadi Nabi berkeinginan puasa Tasu'a dan Asyura, tetapi di tahun depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memakai penanggalan sekarang tanggal 4 Al-Muharram, karena ada sebagian ormas itu sekarang 3 Al-Muharram, maka hitung saja sekitar hari Senin atau hari Selasa itu sudah bisa berpuasa Tasu'a dan Asyura. Maka memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimudahkan untuk melaksanakan puasa yang memiliki keutamaan tersebut. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami'. Kitabul Jami' bagian akhir dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Sekarang kita masih di bab yang kelima, yakni peringatan dari akhlak yang buruk. Masih di bab yang tersebut, hadis yang kelima maksudnya. Di hadis yang kelima yaitu celaan terhadap riya. Celaan terhadap riya. Hadis tersebut berasal dari Wa'an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dari sahabat Mahmud bin Labid semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafum alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, menimpamu semuanya kepada para sahabat adalah syirkun asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, ar-riya, yaitu perbuatan riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini derajatnya hasan. Sebelumnya kita mengenal apa itu riya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya itu diambil dari kata yurai, ra'a, yang artinya memperlihatkan. Jadi seseorang memperlihatkan ibadahnya kepada Allah, kepada manusia selain Allah Subhanahu wa taala, ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia. Adapun sum'ah itu memperdengarkan. Kalau tadi ra'a, kalau ini sami'a, diperdengarkan kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada manusia. Dan ada satu lagi yang juga berbahaya, itu ujub.
berbangga diri terhadap amal soleh. Lihatlah saya ini orang yang rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Saya ini telah berkali-kali ke Mekah dan yang lainnya. Ada yang ujub. Ini penyakit orang soleh. Lihatlah suara saya yang indah, bacaan saya bagus. Tidak ada di kecamatan ini yang indah suaranya selain saya. Itu adalah ujub, bangga terhadap diri sendiri. Kemudian riya ini termasuk akhlak yang buruk sebagaimana di bab ini. Riya termasuk syirik. Nabi mengatakan di hadis ini bahwasanya dia khawatir terhadap para sahabat asyirkul asghar, syirik yang kecil. Jadi jenis-jenis syirik kita ulang kembali, pelajaran kita pernah dibahas dahulunya, tapi untuk agar kita ingat selalu bagaimana bahaya syirik ini, bahwasanya syirik tersebut dibagi atas dua. Pertama, syirkun akbar, syirik besar, yang bahayanya diantaranya yang pertama akan menghapus seluruh amalan, menggugurkan seluruh amalan. Orang yang melakukan syirkun akbar, syirik besar, itu menghapuskan, menggugurkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalanmu. Kemudian ada ancaman yang lainnya, bahwasanya dosa ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni dosa ini apabila seseorang wafat, seorang meninggal tanpa bertobat dengan dosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa syirik itu kekal di neraka jahanam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah akan haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Adapun yang kedua, syirkun asghar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini juga sering terjangkiti oleh orang-orang karena dia hanya menghapus dosa yang ketika itu riya. Contoh, kita ambil contoh bahwasanya terkadang dia berinfak misalnya 3 kali, 2 kalinya riya, 1 kalinya ikhlas. 2 kali riya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menggugurkan dosa kecil, syirkun asghar, itu menggugurkan dosa yang apabila amalan tersebut terjangkiti oleh riya. Ada hadis yang cukup panjang, kita singkat saja, bahwasanya ketika hadis ini ditanyakan oleh generasi tabi'in kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini menangis terseduh sekeras-kerasnya karena 3 golongan yang mereka telah berbuat di dunia tetapi itu riya, maka dia celaka. Yang pertama adalah seorang yang alim, seorang yang qari. Lalu ketika di yaumil mahsyar dibangkitkan, dia mengatakan, Allah berfirman, bertanya tentang apa yang telah dilakukan, tentang ilmunya, tentang bacaan Qur'annya, bahwa dia mengajarkan, mengamalkan siang dan malamnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Bukankah engkau ingin disebut oleh orang alim atau sebagai seorang qari? Faqad qil, sungguh engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Lalu yang kedua, orang yang dermawan. Orang yang dermawan yang menginfakkan hartanya siang malam, lalu di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan bahwa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, engkau telah berbohong. Allah tabaraka wa taala berfirman, mengetahui semua amalan tersebut, isi dada manusia, isi dada kita semuanya. Bagaimana, apakah kita ikhlas karena Allah atau tidak? Maka ketika itu diungkap semuanya oleh Allah tabaraka wa taala, dia telah berbohong agar dia disebut orang yang dermawan. Lalu yang ketiga adalah orang jihad fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tetapi
disibak di akhirat kelak, diungkapkan di akhirat kelak oleh Allah tabaraka wa taala kebusukan niatnya, itu agar dia disebut orang pemberani. Bayangkan, riya hanya untuk mendapat pujian orang, nyawa pun dikorbankannya. Jangankan harta, nyawa pun dikorbankannya agar disebut orang berani. Lalu diseret dengan hina, ubun-ubunnya diseret, dengan kepalanya arah ke bawah dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan itulah 3 golongan yang menjadi bahan bakar api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis ini menunjukkan betapa sengsaranya orang yang beramal riya. Riya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit mohon waktunya karena sudah disimpulkan tadi. Kita percepat tapi yang poin-poinnya. Riya lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Karena apa? Fitnah dajjal itu hanya terjadi di akhir zaman. Adapun riya itu setiap saat. Itu bisa terjangkiti. Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masih dajjal. Ketahuilah, maukah aku sebutkan kepadamu yang sesuatu aku khawatirkan dari fitnah masih dajjal. Qala qulna bala. Mau ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyebutkan asyirkul khafi, itu syirik yang tersembunyi, di mana seseorang yang salat, ketika dia salat dilihat oleh orang, dia membaguskan salatnya, tetapi kalau salat sendiri dia salat patok ayam. Ini berbahaya. Kemudian yang bisa kita bahas di kesempatan sekarang ini, hinanya riya. Orang yang riya, hinanya setelah dia capek-capek beramal di dunia, tetapi nanti Allah tabaraka wa taala berfirman kepadanya, mintalah balasan terhadap orang yang engkau telah mengambil muka darinya. Maksudnya agar disebut orang soleh, agar disebut orang dermawan, agar disebut orang yang semuanya pujian. Mintalah pahala kepadanya, mintalah ganjaran. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat untuk meminta pahala kepada orang yang kita riya terhadapnya. Adapun bentuk-bentuk riya, yaitu riya yang jelas, di mana tadi orang yang jelas melakukan riya, dia sholat malam, paginya pura-pura lesu dia kan. Kenapa? Semalam begadang, jam 3 sudah bangun, sholat malam. Adapun yang kedua yang tersembunyi di mana seseorang dia tidak bermaksud menjelaskan, tetapi menghina orang yang berbuat kejelekan. Lihatlah si fulan tu pelit kali, lihatlah sebelah akhir, seolah-olah dia menampakkan dirinya dia adalah orang dermawan, dia orang yang bertakwa dan segala macamnya, dengan tidak menampakkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat. Ini yang terakhir, kiat-kiat agar kita terjauhi dari dosa yang berbahaya ini, ar-riya, yang termasuk dosa syirik ini, syirik kecil, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan doa tersebut, Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bi syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, kami berlindung kepada Engkau dari dosa syirik yang kami ketahui dan kami tidak hanya Engkau mengetahui, dan kami berlindung kepada Engkau, beristighfar kepada Engkau dari syirik yang tidak kami ketahui. Kemudian berusaha menyembunyikan amalan, sebagaimana pernah kita bahas juga hadisnya di sini, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tidak perlu diekspos di media. Tidak perlu diekspos di media, ini telah santunan anak yatim, du'afa, lalu di share di media, tidak perlu. Cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mengingat akan bahayanya riya. Yang pertama, dampak buruk di dunia dia tidak pernah merasakan kepuasan. Karena ketika dia beribadah tidak dipuji oleh orang, tidak puas hatinya. Contoh lagi, apabila dia kembali dari Mekah misalnya, tidak dipanggil Pak Haji, tahu ya wala balik dari haji ke? Ini berbahaya. Tidak perlu pujian manusia. Yang kita inginkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampaknya di akhirat sebagaimana hadis 3 golongan tadi yang merupakan bahan bakar jahanam, itu mendapatkan kehinaan, di mana dia telah bercapek-capek, bersusah payah beribadah, tetapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara penyakit tadi yang kita singgung, penyakit orang soleh itu riya, sum'ah, ujub. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan
apabila seseorang mempraktikkan firman Allah, mengimplementasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia selamat dari penyakit-penyakit orang-orang soleh tersebut. Itu hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Semua amalan ibadah kita itu bukan kehebatan kita, bukan kita kuat, kita dermawan, kita yang lainnya, tetapi Allah yang telah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Mohon maaf karena waktunya telah lewat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena ini akan bermanfaat di akhirat ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.